Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan mempelajari cara membaca surat Al-Lail ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Kita perhatikan ayat pertama. Wal-laili idza yaghsha. Pada ayat pertama ini yang harus benar-benar diperhatikan cara pelafalan lafaz yaghsha. Seringkali terdengar yaghsha. Nah, itu huruf go bukan huruf qalqalah, jadi tidak memantul. Tapi kenyataannya masih banyak yang memantulkan walaupun tidak disengaja, karena memang cukup kesulitan menjadikan go ini tidak mantul. Oleh karena itu, untuk ayat pertama ini terus dilatih supaya pelafalan huruf go itu tidak memantul. Yaghsha. Jadi salah satu teknik supaya go itu tidak memantul, jangan dulu melepaskan huruf go sebelum menyebutkan kata ya. Sebelum menyebutkan kata sya. Yaghsha. Jadi ditahan dulu huruf go-nya supaya tidak memantul, langsung menyebutkan huruf sya. Yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Nah, itu untuk ayat pertama. Jadi fokus bagian ayat pertama ini dilatih supaya go tidak memantul. Di ayat kedua, wan nahari idza tajalla. Nah, ini guna artinya dengung ditahan sekitar 2 atau 3 harokat. Wan nahari idza tajalla. 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 Kemudian wan nahari idza. Nah, kata idza ini dal titik, artinya za. Pelafalannya bukan da, tapi za. Lidah ditempel di gigi seri atas. Za. Seolah-olah menyebutkan DLA. Dla. Nah, tapi ditempel lidahnya di gigi seri. Idza wan nahari idza tajalla. Oke, kemudian ayat 3.
Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Pada ayat ketiga ini titik fokusnya ada di ikhfa. Untha, jangan sungkan untuk membunyikan secara samar. Nah itu artinya samar. Kemudian pelafalan huruf tha. Nah, ini bukan sa tapi tha. Silakan dilatih cara pelafalannya. Kalian bilang sa tapi lidah ditempel di gigi seri atas. Tha, tha. Bilang sa tapi lidah ditempel di gigi seri atas. Tha, tha. Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Kemudian di ayat keempat, inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Poin pertama yang harus diperhatikan, gunah. Inna itu harus ditahan dan didengungkan. Maksud dengung itu terasa mendengung di bagian hidung. Inna sa. Nah, ini seolah-olah sa sama ain digabungkan sa, tapi tidak terlalu berlebihan. Inna sa, asal terdengar bunyi ain mati. Inna sa'yakum. Inna sa'yakum. Jadi sa bertemu ain mati jadi sa. Kalau secara jelas itu sa. Tapi tidak disarankan secara berlebihan. Asal terdengar bunyi ainnya. Inna sa'yakum lasyatta. Hati-hati, untuk shin ini adalah shin yang bertitik 3. Sya. Yang sa yang pertama itu sin biasa, yang sya kedua adalah lasyatta, shin besar. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Kemudian di ayat 5, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Poin pertama yang harus diperhatikan adalah gunah. Gunah di ayat kelima ini adalah mim bertasydid. Fa'amma. Jangan sungkan untuk menahan, minimal 2 harokat. Fa'amma. Kemudian man a'to. Nah, ini alif bertemu ain mati. Seolah-olah yang pertama a, yang kedua ainnya mati. Nah, gitu ya. Jadi a gabungan bersambung dengan ain mati jadi fa amma man seolah-olah gitu, tapi tidak terlalu berlebihan juga. Fa amma man 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 a'ta wattaqa. Nah, di ayat 5 ini hanya 2 poin yang harus benar-benar diperhatikan. Fa amma 1, man nah, 2. Fa amma man a'ta wattaqa. Kemudian di ayat ke-6, wa shaddaqa bil husna. Nah, pelafalan huruf so itu seolah-olah bilang SHO, so. Nah, bagi yang terbiasa bersiul ini akan mudah melafalkan huruf so.
so 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 wal so wal so wal so. Nah gitu ya, wal sodaqo bil husna. Nah mulai berlatih melafalkan hak kecil. Nah ini poin kedua di ayat ke-6 ini, bil husna husna hahihubah hahihubah bil husna bil hu bukan bil husna, bukan bil husna tapi bil husna bil husna bil husna wal saddaqa bil husna. Jadi haknya hak kecil, husna. Wal saddaqa bil husna wal saddaqa bil husna wal saddaqa bil husna wal saddaqa bil husna. Nah bisa dilatih dengan menggunakan 3 nada bayati untuk satu ayat saja. Wa saddaqa bil husna wa saddaqa bil husna wa saddaqa bil husna. Oke, disimak. Akan dibacakan dari ayat 1 sampai 6. Cara pelafalan. Insya Allah untuk hafalan insya Allah mudah dikuasai. Tetapi yang sangat penting adalah cara pelafalan. Ini harus benar-benar diperhatikan karena salah pelafalan salah arti. Wal-laili idza yaghsha wal-laili idza yaghsha wal-laili idza yaghsha. Ayat keduanya kita ulang 3 kali. Wan nahari idza tajalla wan nahari idza tajalla wan nahari idza tajalla. Ayat ketiga, wa ma khalaqal dzakara wal untha wa ma khalaqal dzakara wal untha wa ma khalaqal dzakara wal untha. Ayat keempat, inna sa'yakum lasyatta inna sa'yakum lasyatta inna sa'yakum lasyatta. Ayat kelima, fa amma man a'ta wattaqa fa amma man a'ta wattaqa fa amma man a'ta wattaqa. Ayat ke-6, wa saddaqa bil husna wa saddaqa bil husna wa saddaqa bil husna. Kita ulang ayat 1 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna sadaqallahul azim. Oke, satu lagi. Untuk bunyi mad tabi'i di akhir ayat itu hanya 2 harokat, tidak boleh lebih. Seringkali
masih banyak yang membacakannya terlalu panjang karena mungkin kebiasaan atau terlalu enak atau juga karena ingin supaya pas dengan nada. Nah, seperti gini. Walaili idza yangsha. Nah, itu tidak dibenarkan karena itu 4 harokat. Wan nahari idza tajalla. Tidak dibenarkan karena lebih dari 2 harokat. Yang benar adalah 2 harokat. Walaili idza yangsha. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Silahkan berlatih, mudah-mudahan Allah mudahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.